Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Catalina Amelia dalam Wajah Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai polisi yang menetapkan MFA 24 tahun, karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai tersangka kasus pembakaran ruang rapat kantornya. MFA ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan terkait kebakaran yang terjadi. Kabar terbaru lainnya, pemirsa, Cina dan Indonesia telah mengakhiri latihan navigasi Angkatan Laut yang digelar di perairan sebelah timur Pulau Taiwan pada Rabu pagi. Militer Cina menyebut latihan tersebut melibatkan sejumlah kegiatan, mulai dari komunikasi maritim, manuver formasi, hingga pengisian pembekalan di tengah laut. Pemirsa, inilah Wajah Sore selengkapnya. Mau tanya apa, Pak? Dulu ini ceria banget sih. Iya, tanggal muda katanya, Pak. Oh, tanggal muda. Bentar, Ge. Iya, Pak. Tadi sama kapan lo ya? Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi mengatakan putra bungsunya Kaisang Pangarep harus segera kuasai lapangan. Menyusul keputusannya akan maju di pemilihan legislatif 2029 dari Dapil 5 Jawa Tengah. Dapil yang dikenal berat selama ini mayoritas banyak dikuasai caleg-caleg dari PDIP. Menyusul keputusan putra bungsunya, Kaisang Pangarep, yang akan maju di pemilihan legislatif 2029, Jokowi hanya bisa merestui dan mendoakan. Menurut Jokowi, meski berat maju di Dapil 5 Jawa Tengah, keputusan Kaisang maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pasti sudah diperhitungkan dan dikalkulasi dengan matang. Dapil 5 Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai dapil neraka, tempat politisi-politisi kawakan mengais suara. Ada politisi PDIP Puan Maharani dan Arya Bima yang dikenal punya basis suara kuat di dapil ini. Dapil ini meliputi kota Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Meski berat, karena sudah diputuskan masuk harus hadapi resiko dan segera kuasai lapangan. Disinggung apa ada arahan ke Kaisang, Jokowi mengaku tidak ada. Baginya Kaisang sudah memutuskan dengan pertimbangan sendiri, termasuk maju di satu dapil dengan Puan Maharani. Dia bersama timnya pasti telah mengalkulasi dengan matang. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengumumkan rencana maju sebagai caleg dari kota Solo pada pemilu 2029. Pengumuman itu disampaikan saat hadir dalam Rakorda DPD PSI Solo pada 27 Juli 2026 lalu. Itu sudah menjadi keputusan Mas Kaisang, saya kira itu sudah dihitung, sudah dikalkulasi risiko-risikonya, dan PSI punya tim yang berkaitan dengan hitung-hitungan politik, tetapi ya kita tahu bahwa Dapil 5 Jawa Tengah itu adalah dapil yang sangat berat. Tapi
sudah diputuskan masuk ya. Hadapi resiko dan segera kuasai lapangan. Arahannya ke Mas Kaisang sebelumnya? Tidak pernah ada. Tanggapannya? Sudah memutuskan pasti sudah dihitung dengan kalkulasi yang matang. Termasuk satu dapil dengan Bu Puan ya? Iya, ya kalau di dapil 5 ya. Sudah merestui berarti Pak terkait langkah Mas Kaisang untuk maju di dapil 5 nanti? Orang tua itu hanya merestui dan mendoakan. Beredar di media sosial video seorang wasit turnamen sepak bola dikeroyok sejumlah pemain hingga penonton di Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat. Wasit mengalami luka-luka setelah dianiaya pemain hingga pendukung kesebelasan. Dalam video itu terlihat lebih dari satu orang wasit yang menjadi sasaran penganiayaan. Adapun peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Selasa, 11 Agustus 2026. Sejumlah orang tampak memukuli dan menendang wasit hingga tersungkur. Bahkan, wasit tampak tak berkutik saat dikeroyok oleh sejumlah orang tersebut. Sementara itu ada sejumlah petugas keamanan lingkungan yang berusaha melerainya. Meski telah dilerai, namun masih ada sejumlah orang yang masih memukuli wasit tersebut. Dimintai konfirmasi terpisah, Kapolsek Cigudeg Kompol Budi Sehabudin menjelaskan kronologi kejadiannya. Adapun pengeroyokan itu terjadi saat adu penalti oleh kedua tim yang bertanding ketika salah satu tim menendang penalti, tetapi bola membentur tiang gawang. Namun, tim lawan menganggap bola tersebut telah masuk sehingga tidak menerima keputusan wasit dan melakukan penyerangan.
Lalu, ia pun memprovokasi yang lain agar menyerang wasit secara beramai-ramai. Pada saat ini mediasi tengah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Budi mengatakan pihaknya menjadi mediator dalam mediasi tersebut. Pelaku menetapkan MFA berusia 24 tahun, karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo, Kutai Kartanegara atau Kukar, Kalimantan Timur, sebagai tersangka kasus pembakaran ruang rapat kantornya. MFA ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan terkait kebakaran yang terjadi pada Selasa, 11 Agustus 2026. Polisi telah memeriksa 2 saksi untuk mengungkap rangkaian aksi tersebut. Penyidik juga masih mendalami motif serta persiapan yang dilakukan MFA sebelum pembakaran. Dari pemeriksaan sementara, polisi menduga MFA nekat membakar ruang rapat karena menyimpan kekesalan setelah berulang kali menjadi sasaran olok-olok di tempat kerja. MFA disebut beberapa kali menjadi bahan candaan oleh sejumlah rekan kerjanya. Salah satu pemicunya diduga terjadi sehari sebelum pembakaran, ketika foto MFA kembali digunakan untuk bahan lelucon dan dibuat menjadi stiker WhatsApp. Namun, polisi memastikan dugaan perundungan tersebut tidak dilakukan oleh seluruh pegawai Diskominfo Kukar. Polisi masih menggali lebih jauh bentuk perundungan yang dialami MFA dan sejauh ini tindakan yang terungkap berupa candaan hingga bullying. Polisi juga menemukan dugaan adanya persiapan sebelum aksi pembakaran. MFA disebut membeli sekitar 30 hingga 40 liter bensin yang diduga digunakan untuk membakar ruang rapat. Penyidik menduga persiapan dilakukan pada Selasa sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 10 menit kemudian, kebakaran diketahui dan dilaporkan kepada petugas pemadam. Api kemudian membakar ruang rapat Diskominfo Kukar, tetapi tidak sampai menjalar ke seluruh gedung. Penyidik kini masih mendalami apakah sejak awal MFA berniat membakar seluruh kantor atau hanya ruangan tertentu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Elnat Splendita Wafi Gemilang mengatakan angka 2 miliar rupiah tersebut masih merupakan perkiraan sementara. Menurut Elnat, polisi masih menunggu pendataan dan penghitungan resmi dari pihak Diskominfo Kukar untuk memastikan total kerugian. Penghitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui nilai seluruh barang yang rusak maupun terbakar akibat kejadian tersebut.
alasan abang nggak mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya. Apa? Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka? Ya, jawab. Ya, emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, ayo sok. Alasannya apa? Lagi kerjanya ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang nggak menghargai Mbak Ibu Camat tadi. Ini harus ada dasar perintah dari Bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang pikirkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong. Alasannya apa tadi abang belum merdeka? Alasannya dulu. Video seorang tukang cukur yang menolak mengibarkan bendera merah putih di tempat usahanya viral di media sosial. Dalam video tersebut, pria itu bahkan melontarkan pernyataan yang mengejutkan bahwa Indonesia disebut belum merdeka. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di kawasan Bantar Kambing, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam video yang beredar, pemilik usaha didatangi Camat Ranca Bungur Dita Aprilia. Kedatangan tersebut untuk memberikan imbauan agar pemilik usaha memasang dan mengibarkan bendera merah putih menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, imbauan tersebut tidak langsung diterima. Pria tersebut justru menolak memasang bendera dan menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia belum merdeka. Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan setelah rekaman peristiwa tersebut tersebar luas di media sosial. Warganet memberikan beragam tanggapan terhadap sikap pemilik usaha tersebut. Selain ucapan tukang cukur, perhatian warganet juga tertuju kepada pria yang merekam video. Dalam rekaman, pria tersebut terlihat berbicara dengan nada yang cukup keras kepada pemilik usaha. Di sisi lain, pihak Kecamatan Ranca Bungur menegaskan bahwa pria yang merekam video dan berbicara dengan nada keras kepada tukang cukur bukan merupakan aparat kecamatan. Pihak kecamatan menyebut petugas yang datang ke lokasi hanya bertujuan memberikan imbauan kepada pemilik usaha agar memasang dan mengibarkan bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI. Setelah videonya viral dan mendapat banyak respons dari masyarakat, tukang cukur tersebut akhirnya menyampaikan klarifikasi. Dalam video klarifikasinya, pria tersebut meminta maaf atas pernyataan yang sebelumnya disampaikan. Permintaan maaf itu disampaikan setelah pernyataannya mengenai Indonesia belum merdeka menuai reaksi luas di media sosial. Peristiwa tersebut pun juga menjadi perhatian publik menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, ayo sok. Alasannya apa? Lagi kerjanya ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang nggak menghargai Mbak Ibu Camat tadi. Ini harus ada dasar perintah dari Bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang pikirkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong. Alasannya apa tadi? Abang belum merdeka. Alasannya dulu. Iya, alasannya dulu tadi belum merdeka. Saya penasaran. Hei. Omongnya belum merdeka apa? Ini harus dilaporkan soalnya. Alasannya apa? Belum merdeka. Abang nggak menghargai Ibu Camat loh tadi. Kata dia belum merdeka Pak Sekcam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat atau Abuy selaku pengusaha pangkas rambut yang berada di Bantar Kambing. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf atas ucapan saya kemarin yang mengatakan bahwa Indonesia itu belum merdeka. Sebetulnya kesalahan Indonesia itu sudah merdeka. Emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, ayo sok. Alasannya apa? Lagi kerjanya ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang nggak menghargai Mbak Ibu Camat tadi. Ini harus ada dasar perintah dari Bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang pikirkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong.
Alasannya apa tadi abang belum mereka? Alasannya dulu. Iya alasannya dulu tadi belum mereka. Saya penasaran. Hei. Omongnya belum mereka apa ini? Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pengaduan kasus penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Laporan tersebut harus diajukan langsung oleh presiden dan atau wakil presiden yang merasa dirugikan. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di Gedung MK di Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2026. MK mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor 275. Ketua MK Suhartoyo menyatakan Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap pasal 220 ayat 1 KUHP. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh presiden dan atau wakil presiden, kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan. Pasal 218 KUHP mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden di muka umum. Sementara pasal 219 mengatur penyebarluasan tulisan, gambar, atau informasi melalui teknologi yang menyerang kehormatan presiden dan atau wakil presiden. Sebelum putusan MK, pasal 220 ayat 1 KUHP hanya menyebut tindak pidana tersebut dapat dituntut berdasarkan aduan, tanpa menegaskan siapa pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan perlindungan dalam pasal 218 KUHP tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi presiden atau wakil presiden, tetapi juga kehormatan institusi kepresidenan. Namun, menurut MK, ketentuan itu tetap harus dibatasi agar tidak digunakan secara berlebihan dan tidak menghilangkan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Mahkamah menilai frasa dalam pasal 220 ayat 2 yang berbunyi dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil presiden berpotensi ditafsirkan bahwa pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain. Dengan penegasan tersebut, presiden dan atau wakil presiden dapat mengajukan pengaduan secara langsung atau memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Adapun perkara ini diajukan oleh sejumlah mahasiswa yang menguji pasal 218, pasal 219, dan pasal 220 KUHP tentang Undang-Undang Dasar 1945 karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Para pemohon juga berpendapat ketentuan tersebut dapat menimbulkan fear effect atau efek ketakutan sehingga masyarakat enggan menyampaikan kritik di ruang publik. Namun, MK menyatakan dalil para pemohon mengenai pertentangan pasal 218 dan pasal 219 dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat dan hak memperoleh informasi tidak beralasan menurut hukum. MK menyampaikan bahwa pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kini ditempatkan sebagai delik aduan,
sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari presiden dan atau wakil presiden. China dan Indonesia telah mengakhiri latihan navigasi Angkatan Laut yang digelar di perairan sebelah timur Pulau Taiwan pada Rabu pagi 12 Agustus 2026. Militer Cina menyebut latihan tersebut melibatkan sejumlah kegiatan, mulai dari komunikasi maritim, manuver formasi, hingga pengisian perbekalan di tengah laut. Beijing menilai kegiatan bersama itu menunjukkan kesiapan kedua negara untuk memperkuat kerjasama praktis sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Namun, latihan tersebut sempat menjadi sorotan setelah Taiwan menyampaikan kekhawatiran dan menilai aktivitas militer di wilayah tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan. Angkatan Laut Indonesia kemudian menegaskan bahwa kegiatan bersama Cina tersebut merupakan latihan rutin dan sama sekali tidak berkaitan dengan operasi tempur. KRI Igusti Ngurah Rai diketahui melakukan pacing exercise dengan sejumlah negara, termasuk Cina, Jepang, serta armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat. Latihan itu dilakukan dalam perjalanan pulang kapal perang Indonesia setelah sebelumnya menjalani kunjungan ke Rusia bersama delegasi Angkatan Laut. Juru bicara TNI Angkatan Laut menegaskan, pacing exercise merupakan tradisi universal yang lazim dilakukan kapal perang saat melintasi wilayah maritim negara lain. Di tengah berlangsungnya latihan tersebut, isu keamanan di Selat Taiwan kembali menjadi perhatian Amerika Serikat yang mendesak Cina menghentikan tekanan militernya terhadap Taiwan. Latihan navigasi Indonesia dan Cina di perairan timur Taiwan pun menjadi sorotan karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Beijing, Taipei, dan Washington.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News sore berikutnya setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.com.